Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan KKUP kita, ya. Mohon bentar, tunggu sebentar saya sharing. Ya, baik. ma- bahasan bahasan untuk minggu ini adalah visi, misi, dan tujuan dari sarjana teknik. Di sini dalam kurung sistem manajemen strategik. Jadi artinya di sini kita memahami terlebih dahulu sebetulnya sarjana teknik ini dititipi visi, misi, dan tujuan apa begitu ya dalam satu sistem pendidikan yang lebih luas atau mungkin nanti yang juga berdampak pada pembangunan di negara kita begitu ya. Baik. Nah, sistem manajemen strategik ini adalah sebuah sistem ya yang terbentuk karena adanya pola pikir yang tertata ya. Jadi sebagai seorang manusia kita selalu atau senantiasa memiliki tujuan-tujuan hidup ya. Apapun itu baik yang berhubungan dengan aspek keteknikan ataupun yang tidak berhubungan sama sekali dengan aspek keteknikan. Nah, dalam rangka mendapatkan atau kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, tentunya kita punya strategi ya bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan. Jadi intinya sistem manajemen strategik itu memuat tujuan, prosedur ya dan juga alat. Nah, semua itu nanti didukung juga atau dianalisis juga dengan yang namanya anggaran. Ya, tidak bisa kita pungkiri untuk mencapai sesuatu kita juga harus mempersiapkan sumber daya, termasuk salah satunya adalah sumber daya keuangan. Nah, di sini kalau diuraikan, sistem manajemen strategik ini ada 4 hal pokok ya. Jadi yang pertama adalah perumusan strategi, tujuannya seperti apa yang eh, kita rumuskan sebagai tujuan dari tujuan akhir ya, tujuan akhir yang akan nanti kita dapatkan itu seperti apa. Kemudian poin yang kedua adalah mengenai perencanaan strategi. Nah, dalam mencapai sebuah tujuan besar, terkadang kita harus mendapatkan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil begitu ya. Jadi misalnya kalau saya berikan ilustrasi, Anda mau menjadi eh, insinyur katakanlah seperti itu ya, insinyur gitu yang ahli dalam bidang tertentu gitu. Nah, nggak bisa tiba-tiba Anda lulus S2, S3 seperti itu ya, terus dikatakan menjadi engineer yang valid begitu. Tiba-tiba Anda seperti itu tuh nggak bisa. Tapi ada tahapan-tahapan yang harus Anda lalui. Mulai dari lulus SD, kemudian lulus SMP, SMA, sarjana S1, S2 dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah tujuan-tujuan kecil yang harus kita penuhi untuk kita bisa mendapatkan tujuan besar kita. Nah, di dalam tujuan-tujuan kecil tersebut ada kompetensi-kompetensi yang harus kita miliki ya sebagai prasyarat gitu atau sebagai um, kemampuan dasar lah ya yang harus kita miliki agar kita bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ya mungkin lebih tepat kita sebut sebagai prasyarat. Nah, kompetensi-kompetensi tersebut
itu bisa kita miliki kalau kita menyelesaikan program-program, ya. Misalnya program perkuliahan, program praktek laboratorium, program praktek lapangan, study tour, dan sebagainya. Ya. Nah, disinilah yang namanya kurikulum itu berperan, gitu ya. Jadi kurikulum itu memuat program-program apa yang kita lakukan. Nah, kemudian program tersebut kan pasti memerlukan beberapa sumber daya gitu. Ya kita memerlukan ya setidaknya mungkin memerlukan kertas, memerlukan buku, memerlukan internet misalnya untuk belajar dan sebagainya. Yang itu kemudian embedded ya terkait dengan program tersebut. Nah, ini ilustrasi ya bagaimana dalam level pembelajaran itu kita sebenarnya sudah diajarkan untuk melakukan proses-proses yang terukur, proses-proses yang oh, halo, mohon maaf, ini apakah masih terlihat untuk sharing ini ya materinya? Tidak, Pak. Hilang ya? Iya, Pak. Hilang. Oh, baik-baik. Sebentar, saya lagi share screen lagi. Oke, sudah bisa dilihat ya. Tadi putus ya. Putus sampai mana ya tadi ya? Sampai kurikulum kah? Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Yuk, yuk. Kita lanjut aja. Nah, tahapan-tahapan manajemen strategik ini uraiannya menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara visi, misi, tujuan, dan strategi. Ya, saya kira ini sesuatu yang umum, ya, di mana mungkin yang kita kenal secara sederhana, secara umum adalah analisis SWOT ya. SWOT analisis ini merupakan sebuah instrumen, metode untuk bisa menerjemahkan hubungan antara visi, misi, tujuan, dan strategi kita. Nah, di sini ada sebuah diagram yang dijelaskan oleh Mulyadi tahun 2007, bagaimana apa yang dia lihat dan kemudian mempengaruhi keinginannya, itu bisa mendrive diri dia untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini ada dua golongan besar, dua kegiatan besar, yaitu merumuskan strategi dan merencanakan strategi. Ya, di situ ada dua kotak ya, yang dibatasi oleh garis putus-putus. Gitu. Nah, umumnya manusia itu ingin memiliki sesuatu karena dia melihat sesuatu yang menurut dia itu ngeklik gitu ya, atau menarik gitu, atau menjadikan dia menginginkan hal tersebut. Jadi ya, di sini dituliskan oleh Mulyadi sebagai hasil trend watching. Ya, kita memiliki keinginan karena melihat sesuatu yang tengah menjadi tren ya, atau menjadi kebiasaan atau norma-norma umum yang dianggap itu sebagai sesuatu yang baik gitu ya di masa depan oleh masyarakat begitu. Jadi kita pengen sesuatu itu karena kita melihat sesuatu. Nah, oleh karena itu jelas tidak mungkin Anda bisa menjadi seorang engineer yang berhasil kalau Anda tidak mengetahui tren di dunia engineer itu seperti apa.
Kalau Anda hanya pasif, ya cenderung mendapatkan saja tanpa mencari sesuatu, itu tidak akan mendapatkan, apa ya namanya, tidak akan mendapatkan, eee, keinginan gitu ya, Anda pengen seperti apa, begitu. Nah, di sini kemudian secara sederhana otak kita kemudian akan mencerna informasi, kemudian mencoba membagi-baginya berdasarkan SWOT, ini menurut Mulyadi, yang paling sederhana mengenai, SWOT ya, menurut SWOT. Strength, weakness, opportunity, and threat ya. Nah, dari SWOT tersebut ada 3 hal yang bisa diuraikan, yaitu visi, tujuan, dan strategi, kemudian visi, keyakinan dasar, dan nilai dasar, dan kemudian strategi. Ya, di sini ada 2 kata-kata strategi. Yang sebelah kiri ini berhubungan dengan pengetahuan, ya, pengetahuan apa yang ada di pikiran, kognitifnya seperti apa. Kemudian yang paling kanan ini berhubungan dengan psikomotorik, ya, apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian di otak yang tengah ini berhubungan dengan afektif, yaitu sikap mental. Ya. Nah, tiga-tiganya ini harus kita miliki. Tiga-tiganya ini harus kita miliki dan dalam kuliah KKUP sebenarnya ya kita membedah gitu ya, mubek-mubek itu tiga golongan inilah kurang lebih seperti itu. Nah, ini dalam konteks perumusan strategi ya. Nah, kemudian kita turunkan menjadi perencanaan strategi. Ini ketiga hal tersebut sama-sama diterjemahkan atau diturunkan, baik pengetahuan kita, sikap mental kita, dan juga tindakan kita, gitu ya. Nah, dari sisi pemikiran, kita pasti kemudian bisa merencanakan sasaran seperti apa, ya. Dari sisi pemikiran kita bisa membuat planning yang di atas kertas ya, kasarnya seperti itu. Di atas kertas seperti apa. Nah, sasarannya itu bisa kita uraikan menjadi sasaran-sasaran kecil, kemudian nanti dari sasaran-sasaran kecil itu ketika kita sudah menyelesaikan semuanya menjadi sasaran besar gitu ya yang kita sudah dapatkan atau langsung ke sebuah sasaran yang besar gitu ya. Nah, ini dalam membuat sasaran tersebut setidaknya ada 4 hal yang senantiasa itu saling mempengaruhi. Yaitu yang pertama misalkan di sini keuangan, yang kedua adalah customer. Customer di sini artinya kita selalu merefleksikan kira-kira pemakai jasa kita, pemakai produk kita itu seperti apa. Kalau kita menghasilkan sesuatu kegiatan, suatu hasil, apakah ada yang menggunakannya, gitu ya. Nah, seperti ini bukan hanya sesuatu yang sifatnya real, tapi kita maknai juga dengan sesuatu yang sifatnya abstrak ya. Misalkan kalau kita sudah menguasai pengetahuan di tingkat SD, apakah ada yang nanti mau menggunakan jasa kita kalau kita hanya SD? Nah, ternyata tidak ada, berarti kita harus naik lagi ke level selanjutnya. Begitu pula selanjutnya, selanjutnya, dan selanjutnya. Kemudian P adalah proses bisnis intern, di mana di sini kita mencari tahu di manakah proses formal bisa kita tempuh untuk mendapatkan strategi yang sasaran yang kita inginkan. Nah, kemudian PP atau pembelajaran dan pertumbuhan ini adalah proses bagaimana kita mengaktifasi diri blended dalam sebuah sistem sehingga di sini kita bisa
mendapatkan lebih dari apa yang proses formal itu janjikan. Nah, sebetulnya di level-level pembelajaran dasar ini yang olah gitu ya, diubek-ubek gitu ya. Namun mungkin beberapa satu dan lain hal mungkin tidak imbang gitu ya. Nah, ini tercipta dari beberapa model kurikulum seperti misalkan student learning center, project based learning dan sebagainya yang intinya sebetulnya membentuk kita memiliki sikap mental untuk selalu aktif ya. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tengah, ya kotak yang tengah yaitu misi, keyakinan dasar dan nilai dasar. Ini ada hubungannya. Nah, setelah itu sasar strategik akan menjadi motor untuk kita bergerak melakukan sesuatu, memunculkan ada inisiatif-inisiatif tertentu begitu ya. Oke. Nah, sistem manajemen strategik ini dari poin yang pertama yaitu mengenai perumusan strategi. Ini tadi ada 4 ya, meliputi sistem penerawangan ke depan. Ya, jadi memprediksikan apa yang kira-kira akan menjadi trending, apa yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat ke depannya, sehingga kita bisa memenuhi pasar tersebut. Itu kemudian ada analisis SWOT, kemudian misi, keyakinan dasar dan nilai dasar, kemudian terakhir visi, tujuan dan strategi. Nah, kalau kita uraikan lebih dalam lagi mengenai trend watching, itu ada 3 hal yang mempengaruhi bagaimana lingkungan makro kita, ya kita ada di lingkungan makro yang seperti apa, situasi masyarakat yang seperti apa, ya, bangsa yang seperti apa, ya. Ini mempengaruhi, tren ke depannya seperti apa. Kemudian lingkungan mikro. Lingkungan mikro ini diri kita sendiri serta, keluarga, ya. Diri kita sendiri serta keluarga, support system kita yang paling kecil, ya, yaitu diri dan keluarga. Kemudian persaingan, ya, persaingan dengan, sesama kita, ya, pada rentang umur yang sama dengan kita, gitu, kira-kira nanti ke depannya seperti apa. Jadi ada proses benchmarking juga ya, proses, eee, membandingkan meskipun jangan sampai, kita menilai perbandingan itu secara tidak jernih. Nah, kemudian mengenai SWOT, ini mengenai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau dalam Indonesianya disebut dengan kekepan. Ini saya eee, lebih suka menggunakan kata-kata SWOT sebetulnya daripada kekepan. Mmm, intinya SWOT itu lebih menonjolkan identifikasi peluang dan ancaman ke depan, ya. Jadi yang sering keliru di praktek-praktek industri atau praktek-praktek keteknikan, SWOT itu lebih kuat S dan W-nya. O dan T-nya tidak terlalu dibahas. Padahal yang paling penting itu adalah O dan T-nya. Ya. Nah ini peluang dan ancamannya ya, opportunity dan threat-nya gitu. Ini jauh lebih penting untuk dibahas karena kekuatan dan kelemahan itu bisa kita modifikasi, ya kita bisa modifikasi sendiri. Tetapi kalau peluang dan ancaman tidak atau susah untuk kita modifikasi
Karena apa? Karena ini melibatkan lingkungan yang lebih luas, melibatkan banyak orang, begitu, ya. Nah, ini kemudian mungkin bisa dituliskan dalam bentuk tabel, ini, lebih ke metode penulisannya ya. Nah, kemudian selanjutnya hasil SWOT analisis sebagai pijakan dalam melakukan envisioning atau melakukan, eee, pembentukan visi, ya, visi pribadi terutama. Dalam contoh yang paling sederhana, mungkin Anda bisa merasakan bagaimana Anda berproses ya, dari kecil sampai sekarang, di mana proses tersebut dapat kita, lihat milestone-milestone-nya berdasarkan perubahan cita-cita yang kita inginkan, ya. Nah, misalkan ketika kecil Anda lihat, misalkan Anda banyak di lingkungan guru gitu misalnya, bapak ibu Anda guru misalkan, kemungkinan besar Anda akan melihat, trend watching-nya itu guru sebagai sesuatu yang menarik, sehingga Anda ingin jadi guru ya di situ. Nah, kemudian mungkin Anda sudah lebih besar lagi, Anda melihat apa lagi yang lebih menarik, misalkan polisi atau tentara atau apa gitu ya. Nah, kemudian Anda lihat, ketika Anda melihat itu, Anda melakukan analisis gitu ya. Wah, peluangnya gimana, kira-kira ke depan masih banyak nggak dibutuhkan polisi ya. Kemudian misalkan kekuatannya apa, kelemahannya apa, bagaimana kira-kira polisi di, mata masyarakat dan sebagainya begitu ya. Ini kan analisis SWOT yang sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh, awam gitu ya. Nah, kemudian berubah Anda menjadi pengen yang semula jadi ingin jadi guru menjadi polisi begitu ya, terus selanjutnya berubah 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 sampai sekarang, mungkin ketika saya tanya ke Anda, cita-cita Anda apa sekarang, mungkin akan susah Anda bisa jelaskan dengan clear. Saya cita-citanya pengen ini, ya, jelas dan mantap itu mungkin susah ketika, saya tanya ke Anda. Kenapa? Karena SWOT-nya semakin kompleks, ya, SWOT-nya semakin kompleks. Nah, ini sebetulnya yang nanti saya ingin lihat, dari kuis yang akan Anda kerjakan dalam minggu ini, ya. Kuisnya ini saya ingin Anda merumuskan cita-cita Anda saat ini apa, ya. Kemudian Anda melakukan kajian sederhana SWOT terhadap cita-cita Anda itu seperti apa, dan kemudian Anda rumuskan apakah cita-cita Anda itu masih relevan atau tidak, ya. Jadi tugas, eee, kuisnya, ya, kurang lebih nanti seperti itu. Nah, time watching itu kalau kita bedah lagi lebih dalam, ini kaitannya tidak lagi ke individual, tapi lebih ke konteks keteknikan, gitu ya. Time watching ini meliputi ada lingkungan makro, mikro, dan lingkungan persaingan ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk lingkungan makro, ini ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu kekuatan politik dan hukum, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, dan kekuatan sosial. Nah, kemudian lingkungan mikro itu adalah ke diri sendiri, dalam arti di sini adalah bagaimana lingkungan yang terbentuk dari korporasi dan industri yang sedang Anda, eee, atau Anda terlibat di dalamnya saat ini seperti apa. Nah, kemudian lingkungan persaingan ini bagaimana kompetitor, Anda melihat kompetitor, kira-kira bagaimana Anda bisa mengalahkan kompetitor Anda atau bagaimana Anda mencari pembedaan antara Anda dan kompetitor Anda. Nah, untuk kompetitor Anda ini, untuk bisa mendapatkan pembedaan ataupun juga bisa mengungguli dari kompetitor Anda, ada dua mindset yang seharusnya ini tertanam dalam budaya korporasi, termasuk nanti sampai ke individual
personnya begitu ya. Yaitu yang pertama adalah selalu berorientasi pada nilai-nilai yang bisa didapatkan oleh konsumen. Ya, atau customer value mindset. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu ada pengembangan atau selalu ada proses pengembangan secara berkelanjutan disebut dengan continuous improvement mindset. Mohon maaf, bentar, ditunggu sebentar. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah diagram sederhana tabel analisis untuk eh, apa namanya melakukan SWOT analisis. Ya. Perumusan ini sebenarnya bisa digunakan untuk apapun ya. Ini contohnya di sini perumusan strategi sarjana teknik prodi apa. Nah, ini yang digunakan untuk apa menyusun kurikulum ya. Secara internal kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, kemudian faktor eksternal itu menyediakan opportunity apa, kemudian menyediakan ancaman seperti apa, dan ini Anda bisa lihat kolom opportunity dan threat ini merupakan kolom terbesar ya, dibandingkan dengan kolom strength dan weakness. Artinya uraian harusnya lebih banyak di sini. Ya. Kenapa? Karena bagaimanapun dunia itu berubah. Kita harus dinamis dalam mengikutinya gitu. Kita nggak mungkin bisa melawan dunia gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita beradaptasi ya, dengan dinamika dunia tanpa harus kehilangan nilai-nilai yang kita miliki. Ya. Nah, oke. Kemudian di sisi kanan sini ada strategi, SO strategi, ada opportunity-nya seperti apa, kemudian kekuatannya kita apa. Nah, dari kekuatan yang kita miliki dan tantangan apa yang kita hadapi, nanti strateginya seperti apa. Weakness-nya pun juga demikian, ya. Nah, ini nanti Anda coba isi begitu. Nah, visi, misi, tujuan, ya keyakinan dan nilai dasar ini ada beberapa hal yang bisa kita jabarkan. Yang pertama adalah envisioning, yaitu menggambarkan arah, tujuan, dan kondisi kira-kira di masa depan seperti apa. Kemudian visi, peran, kontribusi dari keberadaan dan jalan pilihan menuju masa depan. Ini juga bagian yang embedded tidak terlepas dari envisioning. Nah, kemudian keyakinan dasar dan nilai dasar ini merupakan sikap moral yang harus kita miliki sebagai modal dasar ya, modal dasar kita mengarungi perubahan zaman ya, mengarungi perubahan zaman. Ya, di sini bagaimana kita bisa meletakkan diri kita supaya dapat memberikan kontribusi positif ya. Kemudian kita bisa mewujudkan misi yang ingin kita wujudkan. Kemudian
mengenai keyakinan dasar. Keyakinan dasar ini adalah merupakan keyakinan atas kebenaran visi dan misi, serta cara yang ditempuh untuk mewujudkan misi kita. Kemudian nilai dasar ini adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam usaha untuk mewujudkan visi melalui misi. Nah, visi sendiri ini adalah gambaran dalam bentuk pernyataan atau kata-kata, word picture ya. Jadi dari kata-kata itu bisa memberikan gambaran untuk orang lain yang membacanya. Kira-kira bagaimanakah kondisi masa depan yang kita harapkan dan yang mau kita wujudkan. Kemudian strateginya mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber daya dalam mewujudkan visi perusahaan. Ya, ketepatan pemilihan strategi ini menjadi penentu efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi. Nah, jadi intinya strategi ini bagaimana kita mengelola supaya visi itu visi itu dapat kita wujudkan dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Ya, bagaimana supaya sumber daya yang kita miliki itu tidak habis terlebih dahulu sebelum kita bisa mewujudkan visi yang kita inginkan. Ya, ini adalah gambaran ininya ya, gambaran diagramatiknya. Ya, jadi keyakinan dasar adalah keyakinan atas kebenaran misi, visi dan cara yang ditempuh untuk mewujudkan visi. Ya, ini sikap mental. Contoh yang paling mudah mungkin untuk dipahami, untuk menggambarkan hal ini adalah keyakinan atas agama yang kita peluk ya. Kita memiliki keyakinan ya dalam bentuk religion atau agama tersebut bahwa yang benar itu seperti ini dan semua agama mengajarkan kemanusiaan yang baik. Kemudian nanti pasti, hasilnya atau di akhir agama itu akan menjanjikan bahwasanya orang yang bisa berbuat baik ya, visinya baik, positif, itu pasti mendapatkan ganjaran yang baik. Mungkin dalam bentuk surga begitu ya. Sebaliknya yang tidak memiliki perbuatan yang baik begitu ya, ya tidak memiliki visi yang jelas untuk membawa kehidupannya memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat, untuk kemanusiaan, ya suka berbuat tidak baik, ya visinya pasti dia tidak akan sukses untuk menjadi manusia yang berguna gitu. Nah, kegagalan ini dibalas gitu ya, diganjar oleh sesuatu yang tidak baik juga. Di sini misalkan adalah, agama menjanjikan masuk neraka ya untuk orang-orang yang tidak memiliki visi dan perbuatan yang baik ya, tujuannya pun juga tidak baik. Nah, ini dijanjikan seperti itu. Ya, ini adalah sebuah sikap mental, sikap berpikir, dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Sehingga, seringkali, eee, susah dipahami kalau kita tidak memiliki, eee, basis keyakinan yang kuat, ya. Mungkin kalau boleh saya kasih contoh, mmm, ateis ya. Ateis itu, eee, dia tidak memiliki keyakinan bahwasanya dia akan keyakinan pada sesuatu yang sifatnya tidak tidak nampak ya. Nah, dia tidak nampak itu bukan hanya dimaknai sebagai keagamaan, ya percaya Tuhan dan sebagainya ya, tapi yang tidak nampak itu adalah ganjaran apa yang kita dapatkan di masa depan gitu ya. Dan, eee, dia hanya percaya sebatas hukum karma ya, biasanya gitu.
Nah, hukum karma itu kan hanya berlaku sesaat. Kadang untuk jangka panjang tidak bisa tidak bisa dipahami dengan jelas gitu. Nah, kita sebagai makhluk religius itu sebetulnya sudah punya modal yang baik ya untuk ini. Tinggal bagaimana kita memoles dan membuat strategi perencanaan tersebut. Nah, ini kurang lebih contoh yang mungkin lebih mudah kita pahami kalau kita pakai perumpamaan agama. Nah, di sini misi adalah merupakan jalan pilihan ya, jadi sifatnya pilihan Anda mau menempuh yang mana untuk menuju ke masa depan. Anda bisa memilih jalan yang baik, tapi Anda juga bisa memilih jalan yang buruk. Mana yang mau Anda pilih? Kemudian nilai dasar adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam usaha perusahaan untuk mewujudkan visi melalui misi. Nah, perusahaan ini tidak hanya sifatnya perusahaan saja, tapi dimaknai lebih luas, ya bisa dimaknai lebih luas, bisa pribadi kita saja ataupun masyarakat, keluarga dan sebagainya. Nah, ini contoh ya hasil analisis SWOT ya. Nah, ini hasil dari rangkuman tugas KKUP tahun 2017 yang menurut kami ini baik gitu ya. Ini bagaimana visi dari sarjana. Ini contohnya di sini mungkin spesifik dalam bidang teknik fisika ya, fisika bangunan dan energi terbarukan. Contohnya seperti ini. Ini spesifik ya, bisa juga dikembangkan lebih umum ataupun juga bisa dikembangkan lebih khusus lagi. Misalkan kalau teknik fisika ada cabang-cabang baru ya, misalkan seperti sipil juga kan sekarang ada teknik lingkungan serta ada sumber daya air begitu ya. Ini bisa diolah lebih spesifik juga. Ya, ini Anda bisa lihat bagaimana visi, nilai dasar, keyakinan dasar, tujuan, strategi, itu sebetulnya kalau kita mau merenung, bisa kita bisa kita jabarkan. Nah, penjabaran ini yang kemudian nanti akan menjadikan kita memiliki panduan yang jelas dan kita memiliki keyakinan kuat untuk bisa mendapatkan atau menjadikan diri kita ini positif, bisa menjadikan diri kita ini sukses. Orang yang sukses itu ternyata bukan orang yang pintar, tapi orang yang sukses ini adalah orang yang teguh pendirian, memiliki keyakinan, dan dia bisa berencana atau berplanning. Ya, sebenarnya hal ini mengajarkan kepada Anda bahwasanya eh, Anda tidak usah merasa kecil hati kalau Anda tidak punya nilai yang maksimal di perkuliahan ini. As long as atau sepanjang kalian bisa memiliki kesadaran terhadap diri Anda sendiri, Anda memiliki keyakinan, Anda bisa berplanning dengan jelas gitu ya. Insya Allah Anda pasti akan mendapatkan kesuksesan. Ya, karena setiap orang pada dasarnya adalah unik. Pada dasarnya setiap orang itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Nah, ini kunci sukses yang utama dari proses pembelajaran Anda, yaitu Anda sudah harus mencoba berplanning, kemudian Anda mempunyai keyakinan apa, dan Anda memiliki keteguhan, istiqomah, memiliki endurance yang kuat untuk
melakukan hal tersebut supaya nanti pada dasarnya akan berhasil. Nah, kemudian eh, uraian dalam perencanaan strategik ini meliputi banyak poin, ada 4 di sini ya. Itu mungkin kalau saya bacakan, sistem penerjemahan visi, misi, tujuan, strategi, keyakinan, keyakinan dasar dan nilai dasar atau envisioning dalam sasaran strategik, target dan inisiatif strategi itu apa namanya, terkait dari 4 hal. Yang pertama pembelajaran dan proses pertumbuhannya, kemudian kedua proses bisnis internnya, kemudian yang ketiga bagaimana analisis kita terhadap customer atau pemakai jasa atau produk kita, kemudian bagaimana sumber daya yang kita miliki, mungkin di sini dikatakan sebagai keuangan, gitu ya. Nah, untuk menerjemahkan bagaimana pembelajaran dan pertumbuhan, ini kaitannya dengan sumber daya kita sendiri, sumber daya informasi yang bisa kita dapatkan, ya, pengetahuan itu juga adalah informasi, serta sumber daya bagaimana kita memiliki jejaring. Nah, ini sebetulnya dari pendidikan dasar Anda sudah melakukan, hanya saja mungkin tidak terdefinisikan dengan jelas begitu ya. Jadi kalau Anda mendapatkan akses untuk informasi dan pengetahuan yang baik, kemudian Anda punya banyak teman, insya Allah Anda akan berkembang dengan positif kan gitu. Nah, kemudian proses bisnis intern. Ya, ini kita masuk dalam sebuah proses bisnis, entah mungkin itu di perusahaan atau kita sendiri yang meng-create proses bisnis tersebut, ya, di mana pada dasarnya meliputi ada manajemen proses operasional, manajemen proses pengguna, proses-proses inovasi, dan proses sosial. Kemudian customer atau customer dan pemakai stakeholder ini mungkin sekarang akan lebih jelas ya karena Anda sudah mulai sedikit banyak memiliki kebebasan dalam mengatur pendidikan Anda sendiri. Ya, di mana tidak ditemukan pada level-level sebelumnya ya. Jadi kalau level-level sebelumnya kan ya apa istilahnya? Anda ya hanya ngikutin arus saja ya, SD, TK, SD, SMP begitu ya, terus kemudian sekarang kuliah. Nah, ketika kuliah Anda dituntut untuk memiliki kemandirian begitu kan. Nah, sehingga kemandirian itulah yang mengantarkan Anda untuk membuka cakrawala berpikir Anda, menganalisis ya, baik dan buruk itu. Jadi Anda lebih clear dalam melihat segala sesuatu. Berbeda kalau Anda terlalu larut ya bahasanya dalam sistem. Nah, kemudian customer, pemakai stakeholder sudah. Nah, keuangan. Nah, keuangan ini mungkin saat ini tentunya Anda tidak berdiri sendiri. Masih mungkin ada orang tua atau pihak-pihak lain yang membantu. Namun sedikit banyak kan sudah mulai akan berkurang itu nanti keuangan yang Anda dapatkan. Sehingga Anda mengusahakan sendiri. Nah, disinilah sebetulnya bagaimana Anda mulai bisa berplanning, ya, bagaimana dengan menurunnya sumber daya keuangan yang mungkin kedepannya akan kita dapatkan, kita sebelumnya sudah harus bisa meraup keuntungannya sebesar-besarnya. Nah, dari 4 hal tersebut, mungkin kalau dijabarkan lebih
singkat lagi dalam bentuk kata-kata kunci, ya, itu adalah perencanaan yang komprehensif, kemudian ada koherensi dengan apa yang kita lakukan, terukur dalam arti kita memiliki batasan-batasan tertentu, artinya juga kita sadar ya, tidak larut dalam sebuah proses karena bisa jadi proses tersebut tidak begitu cocok dengan kita, bisa jadi, dan juga berimbang. Berimbang itu adalah seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya kita tidak hanya berorientasi pada aspek material saja, tetapi juga berorientasi pada value atau nilai-nilai positif yang bisa kita dapatkan, gitu ya. Jadi proses keteknikan, proses keinsinyuran yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian, nah, untuk sistem penyusunan program ini bisa dijabarkan pada beberapa hal. Jadi yang pertama adalah menjabarkan inisiatif strategi ke dalam program-program kita, gitu ya. Kemudian mengevaluasi ketercapaian sasaran strategi secara periodik. Kemudian mengevaluasi efektivitas inisiatif strategi dalam mewujudkan sasaran strategi. Kemudian selanjutnya adalah mengalokasikan sumber daya dalam jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya mengenai sistem penyusunan anggaran, ini meliputi implementasi dan pemantauan atau kontrol. Baik, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita saat ini. Nah, pada dasarnya, sebentar, saya share lagi ya. Ya, pada dasarnya kita diminta untuk sadar dalam melakukan segala sesuatu. Ya, jadi tidak latah, intinya itu. Kenapa? Karena dengan proses yang kita sadar, maka kita tahu baik buruk yang akan itu seperti apa. Ya. Lagi untuk tugas, nanti Anda mengerjakan ini ya. Nanti akan soalnya saya tulis di Google Classroom. Gitu. Baik, sebelum mungkin saya akhiri, ada mau ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, Maaf, saya... Pak. Ya, silakan. Tadi saya belum presensi karena tadi ada galat, Pak, waktu saya absensi. Apakah absensinya akan ditambahkan lagi atau tidak ya, Pak? Bagaimana Pak Supri? Karena ini menampilkan dari Pak Supri. Kira udah mau nawarin ini loh. Jadi ini direkam. Ini direkam. Jadi nanti kan sudah ketahuan partisipannya siapa. Nanti mungkin akan direkap secara manual juga oleh pengajaran, begitu saya kira, Mas. Oh, begitu, Pak. Baik, Pak. Ya, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, saya kira saya bisa akhiri. Kemudian mungkin 5-10 menit ke depan silahkan lihat ke Google Classroom untuk mengerjakan soalnya, begitu ya. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.